Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Waalaikumsalam. di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Statistik, dosen pengampu Yur Malasari SPD MSI dan Priusneri SPD MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pemateri pertama kami. Mohon maaf sebelum perkenalkan, nama saya Dede Rizkina Hasibuan dan rekan-rekan saya terdiri dari Nurul Safitri, Ayu Wulandari, dan Asma Nuria. Materi CJR pertama akan disampaikan oleh rekan kami Nurul Safitri. Kepada Nurul kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan critical journal review saya. Yang pertama, ada pendahuluan di mana di latar belakang itu statistik merupakan materi yang dipergunakan dalam berbagai bidang. Meskipun demikian, mahasiswa masih belum terlalu tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut. Hal ini dijelaskan oleh SIHI 2009 nomor 7, bahwa salah satu penyebab peserta didik kurang tertarik terhadap statistik dikarenakan statistika masih diajarkan secara teoritis dan kurang terhubung dengan dunia nyata. Dengan demikian, para peserta didik tidak mengetahui aplikasi pada setiap materi tersebut. Hal ini semakin menurun motivasi mahasiswa untuk mempelajari statistika. Keberhasilan suatu pembelajaran akan sangat tergantung pada persiapan seseorang pelajar. Persiapan seorang pengajar sebelum menyampaikan materi antara lain menyikapkan perangkat pembelajaran. Tanpa adanya perencanaan yang baik, pembelajaran pun tidak akan berjalan dengan lancar, dan hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Perangkat pembelajaran yang digunakan tentunya harus dikembangkan dan harus menghasilkan inovasi dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, peningkatan mutu pendidikan diantaranya adalah media pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di masa proses belajar mengajar. Hakikatnya adalah terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi belajar mahasiswa dengan menekankan pada pemahaman mahasiswa dalam materi tersebut. Adanya pengembangan bahan ajar diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistik non-parametrik. Terdapat banyak jenis bahan ajar yang ada seperti buku, modul, dan diktat. Pembelajaran akan berjalan secara efektif dan efisien jika menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, mendukung kompetensi yang hendak dicapai mahasiswa, memiliki uraian yang sistematis, tes yang standar, serta strategi pembelajaran yang sesuai bagi mahasiswa. Oleh karena itu, seorang dosen harus mampu menyiapkan bahan ajar dan juga strategi pembelajaran yang cocok dalam setiap pembelajaran di kelas. Nah, di sini juga sudah ada tujuan dan manfaat. Lanjut kepada identitas jurnal. Jurnal utama itu berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Statistika Dasar bermuatan pendidikan karakter dengan metode problem based learning. Dengan penulis Amelia Fitri, penerbit Universitas Pekalongan, tahun 2011, Volt 1 nomor 2, ISSN 20893639, halaman 159 sampai 165. Pada jurnal pembanding dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Statistika Penelitian Pendidikan Materi Matematika. Penulisan Mulin Numan. Penerbit Pendidikan Matematika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2009. Volt 3 nomor 2. ISN 25481819 dengan halaman 141 sampai 128. Ada bab 3 pembahasan pada analisis jurnal. Pada jurnal utama dengan judul
pada jurnal utama dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Statistik dalam bermuatan pendidikan karakter dengan metode problem-based learning dengan pengarang Amelia Fitri dan hasil pengembangan perangkat pembelajaran yang memuat pendidikan karakter statistika dasar yang menggunakan metode problem-based learning. Dengan menggunakan teori pengembangan PLOM yang dimulai dari fase investigasi awal, dilanjutkan dengan fase desain, fase realisasi atau konstruksi, fase tes, evaluasi, dan revisi, serta yang terakhir adalah fase implementasi. Pada penelitian ini, perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi silabus, CAP, bahan ajar, perangkat yang disusun pada tahap realisasi. Konstruksi merupakan draft satu yang selanjutnya divalidasi oleh beberapa validator atau ahli. Dari validator diperoleh beberapa revisi. Hasil revisi ini menghasilkan draft 2 yang valid menurut para validator. Setelah diperoleh draft 2, selanjutnya perangkat tersebut diuji coba. Hasil analisis data uji dituntaskan klasikal menggunakan on-sample test dan diperoleh hasil seperti yang dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai SIG adalah 0,001 atau 1%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa HO ditolak sehingga rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah tidak sama dengan 70. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa nilai rata-rata ketuntasan kelas diuji coba perangkat lebih dari 70, dilihat dari tabel kedua. Diperoleh rata-rata untuk tes kemampuan pemecahan masalah kelas uji coba perangkat sebesar 75,97. Nilai tersebut menunjukkan rata-rata nilai tes lebih dari kriteria tertuntas sehingga dapat disimpulkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa tuntas. Dari keseluruhan jumlah mahasiswa sebanyak 29 mahasiswa, dengan KKM sebesar 70 diperoleh 25 mahasiswa tuntas. Dengan demikian, secara otomatis mahasiswa dapat mengetahui manfaat mempelajari materi tersebut dengan mengaplikasikan saat menyelesaikan permasalahan. Selain itu, dalam memecahkan permasalahan yang dilakukan secara berkelompok, peserta didik dapat saling membantu teman sekelompoknya jika ada hal yang belum dipahami. Sesuai dengan teori Vygotsky, bahwa fungsi pendidikan sebagai fasilitator sehingga mahasiswa masih tetap dapat bertanya terhadap pendidikan jika masih ada yang kurang dimengerti. Dengan hasil dan proses yang dilakukan mahasiswa dalam mengikuti semua tahapan BPL dengan baik, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran dapat meningkatkan pencapaian rata-rata kemampuan pemecahan masalah mahasiswa hingga dapat mencapai standar ketuntasan baik secara klasikal maupun individual. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jurnal utama dapat kita lihat bahwa pengembangan perangkat pembelajaran yang memuat pendidikan karakter statistika dasar yang menggunakan metode problem-based learning. Dengan menggunakan teori pengembangan PLOM yang dimulai dari fase investigasi awal dan pembahasannya cukup banyak sehingga pembaca memahami maksud dari jurnal tersebut. Kekurangan jurnal utama bahwa terdapat para pakar yang membuat pembaca dan tidak memahami hasil penelitian atau pembahasan pada jurnal tersebut. Kelebihan jurnal pembanding dalam statistika, penelitian pendidikan matematika yaitu statistika non-parametrik pendidikan matematika. Hasil analisis kebutuhan mahasiswa diketahui bahwa mahasiswa umumnya masih merasa perlu mendapatkan bekal tidak hanya statistika parametrik, tetapi statistika non-parametrik, dan dapat menambahkan wawasan kita dalam menganalisis jurnal. Untuk kekurangan jurnal pembanding, tidak memuat banyak di bagian pembahasan dan terdapat bahasa asing sehingga pembaca merasa sulit memahaminya. Bab 4 penutup. Kesimpulannya, pengembangan perangkat pembelajaran dengan metode BPL bermuatan pendidikan karakter pada mata kuliah statistik dasar antara lain seperti perangkat pembelajaran yang bermuat pendidikan karakter dengan metode based learning
pada mata kuliah statistika dasar. Kedua, pembelajaran yang bermanfaat, perangkat pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter dengan metode problem-based learning pada mata kuliah statistika dasar efektif, yang menunjukkan dengan indikator kemampuan pemecahan masalah mencapai ketuntasan, dan adanya pengaruh motivasi dan keterampilan proses terhadap kemampuan pemecahan masalah. Rata-rata kemampuan memecah masalah kelas yang diajarkan dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang bermuat pendidikan karakter dengan metode problem-based learning yang baik. Saran saya, berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian menyarankan beberapa hal berikut seperti dilakukan hanya sampai pada tahap tes, evaluasi, dan revisi menurut model pengembangan problem yang telah dimodifikasi, belum sampai pada tahap implementasi sehingga bisa dilakukan penelitian lanjut untuk uji coba perangkat pembelajaran bagi penelitian lain yang tertarik dengan penelitian ini. Yang kedua, perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan dalam penelitian ini perlu diuji coba pada kelas dan prodi lain yang mempunyai karakteristik sama atau setara dengan kelas eksperimen sehingga dapat diperoleh perangkat pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga, melalui lembaran pengamatan, dalam penelitian ini terlihat bahwa motivasi dan keterampilan proses mahasiswa meningkat sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Oleh karena itu, penelitian memberikan saran untuk dapat mengembangkan perangkat pembelajaran bermuatan pendidikan karakter dengan metode PBL dalam mata kuliah lain sehingga motivasi dan keterampilan proses mahasiswa meningkat. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurul Sapitri yang telah menyampaikan materi tentang critical journal review-nya. Selanjutnya, materi CJR akan disampaikan oleh saya sendiri. Critical Journal Review yang berjudul Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan regresi funnel. Yang disusun oleh saya sendiri, Dede Rizkina Hasibuan dari kelas Regular A PPKN 2018. Volume, nomor, dan halaman. Volume 2, nomor 2, halaman 237 sampai 242, tahun terbit yaitu 2013, penulis Ayunanda Miliana dan Ismaini Zain. Reviewer saya sendiri, Dede Rizkina Hasibuan, yang saya review pada tanggal 23 Oktober 2020. Latar belakang masalah. Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM merupakan indeks komposisi yang dihitung dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk meneliti faktor yang mempengaruhi IPM Jawa Timur pada tahun 2004 sampai 2011. Jenis data, yaitu data yang digunakan dalam penelitiannya adalah data sekunder yang diperoleh dari PBS dengan ruang lingkup penelitian dibatasi pada 38 kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004 sampai 2011. Metodologi penelitian bisa dilihat dari dokumen saya.
Next ke pembahasan. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan IPM dapat dilakukan cara meningkatkan angka partisipasi sekolah atau APS, jumlah sarana kesehatan, presentasi rumah tangga dengan akses air bersih, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, dan PDRB per kapita. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analis ini, pembahasan pada penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Secara umum, IPM Provinsi Jawa Timur dari tahun 2004 hingga 2011 mengalami peningkatan secara terus-menerus. Jika dilihat dari pola grafiknya, variabel APS, rumah tangga dengan akses air bersih, TPAK, dan PDRB per kapita memiliki hubungan positif terhadap IPM. Variabel jumlah sasaran, sarana kesehatan, dan rasio guru terhadap siswa selama 8 tahun menunjukkan hasil yang relatif sama. Variabel rasio sekolah terhadap siswa dan kepadatan penduduk setiap tahun mengalami pergerakan yang tidak menentu. Terdapat 7 variabel yang terpengaruh signifikan terhadap IPM antara lain variabel rasio siswa terhadap guru, angka partisipasi SMP MTS, jumlah sarana kesehatan, persentase RT dengan akses air bersih, kepadatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB per kapita. Kelemahan pada jurnal ini yaitu terlalu banyak memakai kata yang susah dimengerti oleh orang awam. Kelebihan pada jurnal ini yaitu tersedia dengan contoh dan hasil penelitian yang sesuai dengan metode yang dipakai sehingga mudah untuk dimengerti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ayu Wulandari. Kepada saudari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah statistik, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekelompok saya, dan terima kasih kepada moderator. Di sini saya Ayu Wulandari ingin mempresentasikan hasil analisa saya terhadap kajian 2 jurnal lanjut. Bab 1. A. Pentingnya rasionalisasi CGR. Pentingnya rasionalisasi CGR ialah hasil penelitian yang dilakukan riset salah satu strategi untuk mempermudah memahami inti dari hasil jurnal yang telah dilakukan. Sehingga jurnal ketika hendak merasionalisasi yang dipilih, jurnal nasional membuat judul, volume, tahun, nomor jurnal, serta lembaga yang menerbitkan dari hasil penelitian pengarang aslinya. Di sini tujuan penulisan CGR ada 2. Pertama, mengetahui maksud ide penulis aslinya. Yang kedua, membandingkan 3 jurnal dan terdapat antara kelebihan dan kelemahan. Manfaatnya salah satunya tolak ukur keberhasilan dalam memahami materi kuliah statistik, terutama mengasah kemampuan kognitif. Langsung saja. Identitas jurnal. Judul pertama yaitu pengaruh kemampuan berpikir statistik terhadap kreativitas berpikir siswa dalam matematika, studi kasus di kelas 11 IPA MAN 2 Kota Cirebon. Nama pengarangnya Reza Oktiana Akbar. Kemudian ada jurnal keduanya, pengembangan perangkat pembelajaran statistika. Lanjut. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar statistika penelitian pendidikan matematika. Lanjut. Langsung saja ke bab 2 pembahasan. Pembahasan jurnal.
artikel jurnal. Pengembangan kemampuan berpikir statistik merupakan salah satu fokus pembelajaran matematika yang diharapkan mampu untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika. Menurut Surya Sumatri, berpikir statistik merupakan bagian dari sarana berpikir ilmiah, yang di dalamnya terdapat bagian dari berpikir logis dan sistematis. Lanjut. Jurnal utama. Menurut Address, PBL dirancang terutama untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, dan keterampilan intelektualnya. Lanjut. Jurnal pembanding. Jurnal pembanding menawi bahan ajar yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan ajar adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau dijadikan pedoman atau pegangan untuk mengajar. Sebelumnya, proses pembelajaran dilaksanakan, dosen disarankan menyiapkan bahan ajar. Kelengkapan bahan ajar akan membantu dosen dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar merupakan informasi dan alat teks yang diperlukan oleh dosen. Kelebihan dan kelemahan artikel, yang dimana pada penulis Reza Oktiana Akbar dan Rasmawati Soraya, judulnya Pengaruh Kemampuan Berpikir Statistik Terhadap Kreativitas Berpikir Siswa dalam Matematika. Tujuannya berpikir berkreativitas dan mempengaruhi pada saat pembelajaran statistik matematika. Yang desainnya merupakan menggunakan aspek beberapa pendekatan dengan adanya rancangan sebelum penelitian dilakukan, seperti menyiapkan beberapa untuk mempengaruhi siswa ketika pengujian pembelajaran, variabel atau peubahnya. Kelebihannya yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan sifat studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex post facto. Temuan yang dapat saya amati, kelebihannya, penelitian mengambil subjek sampel sebanyak 1 kelas dari 7 kelas dengan teknik non-probability sampling melalui teknik full force sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan. Saran yang disampaikan pada peneliti yaitu guru matematika tentang statistik utama dalam memberikan materi dan memudahkan pemahaman siswa. Kemudian keterbatasan pada jurnal ini ialah terutama tidak memberikan contoh hasil penelitian dalam bentuk angka seperti apa. Yang kedua itu keterbatasan dalam penyampaian materi. Sedangkan jurnal utama penulis Amelia Fitri. Nah, di sini judulnya Pengembangan Perangkat Pembelajaran Statistika Dasar Bermuatan Pendidikan Karakter dengan Metode Problem Based Learning. Tujuannya ingin mengetahui seperti apa konsep PBL yang digunakan ketika hendak melakukan suatu desain bahan ajar tentang statistik. Desain PPP. Variabel pada penelitian pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi pendidikan karakter dengan metode problem-based learning, ada 3 yang saya temukan. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah, motivasi, keterampilan proses. Temuannya ada terdiri dari 5 fase, ada desain, realisasi, tes, revisi, dan implementasi. Saran dan keterbatasan. Saran dan keterbatasan kurang memberikan berbagai penjelasan kurang terkait jurnal utama, ialah dikembangkan meliputi silabus, SAP, bahan ajar pelengkap. Semoga bisa memberikan lagi media pembelajaran jurnal yang dapat menarik perhatian para pembaca, terutama kami mahasiswa jurusan PPKN, yang bisa menjadikan bahan ini sumber belajar ketika mencari sumber referensi. Kemudian ada jurnal pembandingnya Mulin Nu'man. Judulnya Pengembangan Bahan Ajar Statistika Penelitian Pendidikan Matematika.
Tujuannya untuk menghasilkan bahan ajar statistika, penelitian pendidikan matematika utama pada materi statistika non-parametrik yang banyak digunakan dalam perkuliahan. Desain adanya konsep desain bahan ajar menggunakan aplikasi SPPS manual dan digitalisasi. Variabel adanya data kualitatif dan pengubah beberapa data yang ditemukan ketika menyusun bahan ajar kalangan akademik. Temuannya ada 3. Mengumpulkan referensi materi, teknik menyusun kerangka bahan ajar pembelajaran, menyusun materi disajikan dalam bentuk urutan konsep dasar, saran dan keterbatasan. Guru harus paham membuat bahan referensi menyimbangkan isi materi disampaikan. Guru harus bisa mendesain untuk memenuhi bahan ajar yang layak digunakan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik bahan ajar. Lanjut. Terakhir ada bab 4. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari ketiga jurnal adalah sehubungan berbagai objek dan subjek yang menjadi penelitian ukuran sampel tujuannya untuk mempelajari cara menguji hipotesis dari beberapa contoh. Berikut ini faktor menjadi landasan mendukung bahan penelitian. Mengenai parameter apakah hipotesis yang akan diuji. Bagaimana pengujian dilakukan, beberapa respon baik peneliti. Seberapa besar kekeliruan yang mau dilakukan. Berapa besar penyimpangan, misalnya hasil penelitian artikel, jurnal utama, dan pembanding. Saran yang saya peroleh dari sumber artikel, jurnal utama, dan pembanding memberikan suatu kontribusi besar apabila ini saya pelajari ketika menyusun teknis desain, teknik apa yang digunakan ketika meriset baik jurnal, karya ilmiah, dan metode statistik. Demikian, inilah hasil presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kok belum direkod? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ayu Wulandari yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Asma Nuria kepada Saudari. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil CJR saya terakhir. Di mana bab 1, skip ke bawah. Bab 1 nggak usah dibaca. Langsung ke pembahasan aja. Di ini identitas jurnal. Di sini jurnal utama yang saya ambil yaitu judul artikel jurnal matematika atau jurnal penelitian matematika dan pendidikan matematika yang mempunyai judul pengembangan bahan ajar statistika penelitian pendidikan matematika. Pengarang Mulin Nu'man. Kota terbit Yogyakarta, tahun terbit 2019, nomor volume 03, nomor 2 April 2019. Dengan jurnal pembanding, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran statistika dasar bermuatan pendidikan karakter dengan metode problem based learning. Dengan nama pengarang Amelia Fitri. Kota terbit Universitas Pekalongan, tahun terbit 2011, volume nomor 1 nomor 2 Desember 2011. Lanjut ke bawah, di mana pembahasan jurnal utama yaitu penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar statistika, penelitian pendidikan matematika yang terutama pada materi statistika. Itu kemana? Itu bab 3. Bab 3 ya? Bab 3. Di bab 3 jurnal utama, proses pengembangan dalam penelitian ini telah menghasilkan produk berupa bahan ajar statistika, penelitian pendidikan matematika yaitu statistika non-parametrik pendidikan matematika.
Bahan ajar ini dikembangkan sesuai dengan tujuannya adalah membantu mahasiswa dalam memahami statistika non-parametrik terutama dalam bidang pendidikan matematika dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Dengan metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan model Brock dan Gall dengan 3 tahap yaitu pendahuluan, pengembangan, dan tahap validasi. Hasil dari analisis kebutuhan mahasiswa diketahui bahwa mahasiswa umumnya masih merasa perlu mendapat bekal tidak hanya statistika parametrik, tapi statistika non-parametrik juga. Di samping itu, mahasiswa memerlukan bahan ajar yang ringkas dan mudah dipahami. Lanjut ke bawahnya. Di jurnal pembanding. Berdasarkan hasil validasi terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid, yaitu validasi, isi, dan validitas konstruk. Berdasarkan hasil uji coba, perangkat pembelajaran diperoleh rata-rata nilai tes kemampuan pemecahan masalah mencapai kriteria ketuntasan minimum di atas 70. Lanjut ke bawah. Di kesimpulan aja. Jadi, dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan. Simpulan dari pengembangan perangkat pembelajaran dengan metode PBL bermuatan pendidikan karakter pada mata kuliah statistika dasar antara lain yang pertama, perangkat pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter dengan metode problem based learning pada mata kuliah statistika dasar valid. Yang kedua, pembelajaran yang memanfaatkan perangkat pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter dengan metode problem based learning pada mata kuliah statistika dasar efektif yang ditunjukkan dengan indikator A, kemampuan pemecahan masalah mencapai ketuntasan, B, adanya motivasi dan keterampilan proses terhadap kemampuan pemecahan masalah. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas yang diajar dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter dengan metode problem based learning lebih baik. Jadi, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan. 1. Bahan ajar statistika penelitian pendidikan matematika merupakan penelitian pendidikan matematika yang dikembangkan mendapat kategori validitas sedang dari validator skor 0793. Respon mahasiswa terhadap penggunaan bahan ajar statistika penelitian pendidikan matematika yaitu mahasiswa sangat senang dan antusias terhadap penggunaan bahan dalam pembelajarannya. Terakhir, sarannya, penelitian yang dilakukan hanya sampai tahap bahan ajar statistika penelitian pendidikan matematika dapat digunakan dalam semua kegiatan pembelajaran statistika non-parametrik dengan model pembelajaran diskusi atau demonstratif. Jadi mahasiswa juga diminta untuk mengumpulkan secara mandiri materi atau hasil penelitian yang sudah dikumpulkan di data di lapangan untuk melengkapi contoh dan latihan yang ada di dalam bahan ajar, mengingat waktu tatap muka yang terbatas dengan konsep juga yang sangat penting untuk dipahami oleh semua mahasiswa. Hendaknya mahasiswa menambah dan mencari informasi sendiri. Demikianlah hasil CGR saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Asma yang telah menyampaikan materi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Dede Rizkina Sibuan dan rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tuh,